Hai anak didik kami semuanya, apa kabar? Sehat? Nah, kali ini kita akan membahas fungsi irasional untuk limit tak hingga. Nah, sebelumnya Bapak sudah menerangkan bagaimana dia dalam bentuk pecahan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, untuk pelajaran berikutnya ini Bapak akan menjelaskan konsep-konsep limit tak hingga, bagaimana kita mengerjakannya dengan cepat. Dan ini bukan merupakan sistem cara cepat karena ini sudah ada di buku paket, tapi Bapak menjelaskannya dengan cara Bapak sendiri. Nah, untuk itu mari kita perhatikan, dipersiapkan buku paketnya, alat tulis dan catatannya. Apabila nanti ada yang mau dipertanyakan atau ada hal-hal yang membingungkan, bisa anak didik kami menulis dan bisa kita membuka sistem tanya jawab nanti melalui via WA, dan akan Bapak tunggu nanti setelah Bapak menerangkan video ini. Oke, untuk anak didik kami bisa kita perhatikan di layar. Di sini sudah ada Bapak tulis limit tak hingga. Nah, di sini kita akan khusus membahas dia fungsi irasional dalam bentuk aljabar. Artinya sudah ada Bapak buat di sini. Nah, kalau kita lihat di bentuk limit tak hingga ini, kan ada di sini akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Nah, dia bentuk persamaan linier, artinya dia berpangkat 1. Nah, apa maksud yang di sebelah kanan ini? Jika koefisien, nah A di sini bersifat koefisien daripada variabel X, si C di sini bersifat koefisien daripada variabel si X juga. Tapi pangkat tertinggi di dalam akar ini kan yang menjadi pangkat tertinggi adalah si X, sehingga koefisien yang kita lihat adalah si A. Nah, Bapak menjelaskan yang ada di buku paket, yang dalam kesimpulannya, supaya langsung cepat kita mengerti. Nah, ada di sini dibuat rumusnya, limit X menuju tak hingga akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Dia akan menghasilkan minus tak hingga jika nanti ini A-nya atau koefisien si X-nya yang di sebelah kiri yang ini lebih kecil dari C. Artinya si yang di sebelah kanan ini koefisien yang lebih besar. Dia akan bernilai 0 jika nanti A-nya sama dengan C. Artinya sama-sama dia koefisiennya bernilai sama. Dia akan bernilai tak hingga jika nanti di sini si A-nya lebih besar daripada si C, sorry. Nah, untuk lebih mempermudah, Bapak sudah membuat beberapa contoh di sini. Oke, beberapa contoh, perhatikan di sini. Ini ada contohnya. Di sini sudah ada Bapak buat limit X menuju tak hingga. Nah, langsung kita tentukan. Nah, ini tadi AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Nah, dari sini A akan sama dengan 3, C sama dengan 3. Karena si A sama dengan si C, maka langsung jawabannya berapa tadi? 0. Harus diingat tadi ya, kalau A-nya lebih kecil dari C, jawabannya minus tak hingga. Kalau A-nya sama dengan C, jawabannya 0. Kalau A-nya lebih besar dari C, jawabannya tak hingga. Oke, berarti jawaban nomor 1 0 ya. 0. Jawaban nomor 2, A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Karena A-nya lebih kecil dari C, 2 lebih kecil dari 3, 2 lebih kecil dari 3, maka langsung jawabannya adalah minus tak hingga. Oke, lihat yang di bawah lagi. A-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 5. Nah, karena A-nya lebih besar dari C, artinya 6 lebih besar dari 5, langsung jawabannya adalah tak hingga. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk itu, kalau yang kita lihat di buku paket kita, di buku paket itu ada dia nanti dirasionalkan. Sehingga muncullah rumus yang tadi yang Bapak buat itu. Itu nanti ada khusus video Bapak buat untuk menjelaskan kenapa langsung ini yang dipakai, kenapa langsung ini yang tiga-tiga ini. Itu nanti ada khusus video untuk menjelaskan itu. Tapi Bapak di sini menjelaskan apa yang menjadi kesimpulannya supaya menjelaskan soal-soal yang ada di latihan nanti lebih mudah, karena langsung aja kita buat kesimpulannya. Kalau jumpa dia A lebih kecil, langsung ini jawabannya. A dia lebih besar, langsung ini jawabannya. A sama dengan ini dia, langsung ini jawabannya, gitu dia. Berdasarkan rumus yang Bapak buat di sini. Oke. Nah,
Bagaimana dia kalau dalam bentuk persamaan kuadrat dia dalam akarnya? Nah, inilah dia udah Bapak buat. AX kuadrat tambah BX tambah C. BX kuadrat tambah QX tambah R. Jika A-nya, nah yang kita lihat kan pangkat tertinggi nih, yang di sini. Ini pangkat tertingginya, ini pangkat tertingginya. Kalau A-nya lebih kecil dari P, sama seperti yang linear tadi, langsung jawabannya minus tak hingga. Kalau dia A-nya lebih besar dari P, jawabannya langsung tak hingga. Bedanya tadi dengan yang linear tadi di sini, kalau dia sama dengan, dia langsung pakai rumus. Rumusnya adalah B per 2 akar A dikurang ini Q. Q per 2 akar P. Dimana nanti nilai A dan P nya sama. Nah itu dia. Langsunglah kita ke contoh. Nah, contohnya, nah ini dia contohnya sudah Bapak buat di sini. A nya sama dengan 3. Ini P ya. P nya sama dengan 1. Ah di sini kan 1 kalau nggak ditulis. Ya kan? Karena A nya lebih kecil dari P, langsung kita buat jawabannya apa? Ya, minus tak hingga. Karena tadi sudah ada rumusnya. Oke, nggak usah lagi kita cari karena sudah langsung dapat ketentuannya. Jika A lebih kecil dari P, maka jawabannya minus tak hingga. Kita lihat soal nomor 2. Oke, A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 3, C nya sama dengan 2. Lihat sebelah kanan, P nya sama dengan 1, baru Q nya sama dengan 5, R nya sama dengan 2. Nah nampak di sini nilai A sama dengan P. Nah kita berlakukanlah rumus yang tadi, karena nilai A nya sudah sama dengan nilai P. Masing-masing kita buat rumusnya yuk. B per 2 akar A kurang, ini kan kurang, Q per 2 akar P. Nah kita masukkan nilainya sama-sama kita. B 3 per 2 akar A nya 1 dikurang Q 5 per 2 akar 1. Akar 1 kan 1, berarti jawabannya 3 kurang 5 minus 2 per 2, hasilnya minus 1. Bagaimana? Mudah ya? Kita coba lagi soal berikutnya. Nah, A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 6, C nya sama dengan 7, P nya sama dengan 4, Q nya sama dengan 6, R nya sama dengan 2. Nah di sini nampak kita lihat, ini yang mau kita lihat. Karena A nya lebih kecil dari P, maka jawabannya adalah minus tak hingga. Tapi tadi kalau A nya lebih besar, kita lihat lagi ya. Nah, ini A nya juga lebih kecil dari P, minus tak hingga. Tapi kalau lebih besar jawabannya tak hingga. Oke. Nah, kita masuk soal seperti ini. Nah, ada soal dia nggak pakai akar, satu pakai akar. Supaya bisa kita kerjakan seperti yang tadi, kita buatlah ini ke akar. Konsepnya di sini lihat. Kalau contohnya X, kalau dalam akar dia apa? X kuadrat ya, mati, ya kan? Kalau dia X tambah 1, berarti dalam akar, tarik akar, tulis X tambah 1, kuadratkan. Karena ini juga mati gitu dia. Kalau X kurang 2, apa bedanya? Tarik akar, tulis X kurang 2, buat kuadrat. Berarti ini bisa dong kita buat dalam bentuk akar. Tarik akar, tulis X tambah 2, kuadratkan. Tulis lagi nih, akar X kuadrat tambah 4X ditambah 2. Bagaimana dengan ini? Kita kuadratkan ya. Jadi apa dia? X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang akar X kuadrat tambah 4X tambah 2. Sama-sama, A nya udah sama ya dengan si P nya. Langsunglah kita buat rumusnya. Apa rumusnya? B per 2 akar A kurang Q per 2 akar P. B nya ini B 4 per 2 akar A nya berapa di sini? 1 kurang Q 4 per 2 akar 1. Nah karena sama ini hasilnya berapa? 0. Mudah ya? Oke. Masuk kita ke sini.
Nah, di sini di sebelah kiri dia akar, di sebelah kanan dia tidak akar. Hati-hati. Ini perlu kita hati-hati karena negatif ini sangat berpengaruh. Perhatikan, bisa Bapak buat ini X kuadrat tambah 6X tambah 7 kurang, Bapak kurung ini X tambah 3. Nyambung ya? Dari mana tadi datangnya ini? Kalau ini kita kalikan, ini min X kita kalikan dengan 3, min 3. Oke, pas ya. Nah, karena sudah dikurungi dia, maka bisa kita buat ke dalam bentuk akar. Jadi apa dia? Akar X kuadrat tambah 6X tambah 7 kurang tarik akar, tulis X tambah 3 buat kuadrat. Jadi yang di dalam akar itu bukan kurang, tapi dalam bentuk tambah. Nah, karena ketepatan di sini tadi kurang, ingat harus kita kurungi. Artinya negatif ini sangat berpengaruh ke dalamnya. Oke. Jadi ini jadi apa dia? Akar X kuadrat tambah 6X tambah 7 kurang akar X kuadrat tambah 6X tambah 9. Lihat di sini. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 7. Nah, di sini C-nya sama dengan 7. A-nya sama dengan 1. P-nya, P berbeda tadi, P sama dengan 1. Q sama dengan 6. R sama dengan 9. Saya. Oke, langsung buat apa rumusnya tadi? B per 2 akar A kurang Q per 2 akar P. B-nya tadi sama-sama kita berapa? 6. Di 6 per 2 akar 1. Oke, dikurang berapa ini? 6 per 2 akar 1. Berarti hasil yang ini semuanya karena sama dia hasilnya berapa? 0. Bisa ya anak didik kami? Tadi caranya kayak mana yang ini tadi? Ini negatifnya sangat berpengaruh. Maka kita buat ke dalam bentuk kurung supaya bisa kita buat ke dalam bentuk akar. Kita lihat lagi contoh yang sama. Oke, lihat ini. Nah, tadi di soal kita kan dia tidak bentuk akar nih, tidak bentuk kurung. Bapak buat di sini dalam bentuk kurung. Karena sudah dikurungi, langsung aja kita tarik akarnya. Jadi apa dia? Akar X kuadrat tambah 3X tambah 7 kurang tarik langsung akarnya karena sudah dikurungi. Berarti X tambah 4 kuadrat langsung. Nah, lanjut lagi. Berarti akar X kuadrat tambah 3X ditambah 7 kurang akar sama-sama kita X kuadrat tambah 8X tambah 16. Jadi dari sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 7. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 16. Maka ini bukan A, nanti bingung pula. P ini apa? Q ini apa? R. Nah, kita masukkan yuk. Rumusnya apa tadi? Karena A-nya sama dengan P, sama-sama dengan 1, maka rumusnya B per 2 akar A kurang Q per 2 akar P. B-nya berapa? 3 per 2 akar 1 kurang Q-nya 8 per 2 akar 1. Akar 1 kan 1. Di 3 per 2 dikurang 8 per 2 sama dengan berapa? Minus 5 per 2. Mudah ya? Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Oke. Nah, karena soalnya hanya ini aja konsepnya, jadi untuk anak didik kami, kalau kita perhatikan tadi beberapa, nah hal dasar yang perlu kita pahami di sini adalah anak didik kami mengerti tadi cuma ada 2, sengaja hanya Bapak buat dalam bentuk rumus langsung Bapak terangkan, tidak Bapak terangkan dia dari mana datangnya itu, supaya anak didik kami juga termotivasi dulu untuk membaca buku paket itu. Nanti kalau sudah ada yang mau ditanyakan di buku paket itu,
dari yang contoh yang diberikan di buku paket itu, bagaimana datangnya rasional itu. Nah, Bapak akan mencoba membuka sesi tanya jawab untuk anak didik kami, sehingga terjadi yang namanya timbal balik. Artinya ilmu yang kau dapat dari buku paket bisa kau perjelas ke Bapak, dan apa yang kamu dapat dari buku paket itu bisa Bapak terangkan dengan baik, dan itu dari anak didik kami dulu. Bapak berharap ada banyak yang bertanya. Supaya apa? Supaya Bapak bisa melihat bagaimana efektivitas belajarmu, bagaimana kemampuan dan minat anak kami untuk membahas soal tersebut. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini anak didik kami. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak terangkan tadi dapat dimanfaatkan. Yang perlu Bapak ingatkan lagi, untuk limit tak hingga tadi sudah ada rumusnya. Hanya saja tadi permasalahannya bagaimana dia kalau di dalam kurung dan tidak di dalam kurung. Hati-hati anak didik kami di sana supaya dapat mengerjakan limit tak hingga. Bagaimana nanti di pangkat 3? Nanti akan Bapak jelaskan lagi. Nah, demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Salam sehat, salam stoda jaya.